Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan sore hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Risalah Mudzakarah dan alhamdulillah sudah hadir Ustadz Dr. Andes Sukardi MSI yang nanti akan melanjutkan pelajaran sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan sore kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tommy. Kabar baik dan sehat sore ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS ataupun di WA kami. Kami persilakan di 08112553.000. Kita simak pelajaran kita sore kali ini. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bertemu pada materi bertemu saudara dengan wajah berseri-seri. Jadi wajah berseri-seri bagi seorang yang beriman itu nanti tidak hanya ketika di akhirat, tetapi itu sudah dimulai ketika kita hidup di dunia. Jadi wajahnya orang yang beriman itu ya tidak mungkin nanti nampak lesu, nampak letih begitu, ya nampak capek begitu. Tapi wajahnya berseri-seri. Meskipun tadi sebenarnya sedang ada masalah dan lain sebagainya. Maka terkait dengan surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 tadi, ya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya penduduk surga yang paling rendah kedudukannya adalah orang yang melihat kepada kebun-kebunnya, istri-istrinya, pelayannya, tahta-tahtanya sejauh perjalanan 1000 tahun. Ya, itu adalah kebahagiaan bagi orang yang beriman, dan itu tadi adalah kedudukan yang paling rendah. Ya, yang mana kedudukan paling rendah tadi, orang yang beriman tadi itu akan melihat kebun-kebunnya di surga tadi, itu sejauh perjalanan 1000 tahun. Ya, seperti apa tentu kita tidak bisa membayangkan. Ya, berapa lama perjalanan kita? Ya, kan tidak mungkin ya sampai 1000 tahun kan begitu. Kemudian melihat istri-istrinya, melihat pelayannya, melihat tahta-tahta singgasananya tadi, itu sekali lagi sejauh perjalanan 1000 tahun. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, dan orang yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah Azza wa Jalla adalah orang yang melihat kepada wajah Allah pada waktu siang dan petang hari. Ya, jadi ada dua waktu tadi, orang yang mulia, paling mulia di sisi Allah di hari akhir nanti, di dalam surga nanti, itu adalah melihat wajah Allah itu di dua waktu. Waktu siang, ya ketika terang, kemudian dan waktu petang hari. Petang belum gelap kan, petang hari. Itu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, ya surat Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23 tadi, wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri
kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ya, jadi wajah orang mukmin di surga itu berseri-seri. Ya, dan dengan melihat wajah Allah tadi itu menandakan kegembiraan yang tiada taranya. Maka wajah-wajah orang mukmin pada hari akhirat nanti itu akan berseri-seri karena rasa bahagia yang ada padanya ketika memandang Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari nomor 133 itu disebutkan an Nu'aiminil Mujmiri qala raqitu ma'a Abi Hurairata ala dhahril masjidi fatawaddo'a faqala inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhadzalina min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Dari Nu'aim bin Al-Mujmir ia berkata, aku mendaki masjid bersama Abu Hurairah. Lalu dia berwudu dan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri-seri karena sisa air wudu. Barang siapa di antara kalian memperpanjang cahayanya, hendaklah ia lakukan. Ya, sehingga ketika berwudu itu disunahkan, ya, dilebihkan. Ya, ketika nanti membasuh telapak tangan, ya itu dilebihkan. Ketika nanti membasuh muka itu dilebihkan. Ya, betul-betul dilebihkan. Ketika nanti membasuh tangan kan harusnya kan sampai siku-siku, itu nanti dilebihkan lagi. Ya, ketika nanti membasuh kaki kan sampai mata kaki, itu dilebihkan lagi caranya. Sehingga tadi barang siapa yang kalian bisa memperpanjang cahayanya, ya karena ya, yang terkena wudhu nanti itu akan bercahaya di hari kiamat, maka hendaklah ia lakukan. Nah, tadi wajah orang yang beriman pada hari kiamat itu nanti berseri-seri karena sisa air wudhu. Ya, oleh karenanya dengan berwudhu tadi itu wajah kita nanti, ya diri kita nanti itu akan bercahaya. Jadi tidak hanya wajah kita, tangan kita, kaki kita, ya bagian kepala kita itu nanti akan bercahaya. Maka akan nampak nanti perbedaan orang yang tidak sholat, orang yang dengan yang sholat itu sangat berbeda. Karena tadi akan nampak sekali wajahnya, ya berseri-seri, ya kemudian bercahaya tadi. Pemirsa MTA TV dimanapun berada, kemudian bagaimana ketika di dunia ini kita juga berusaha agar wajah kita nanti itu berseri-seri. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi juz 3 halaman 234 itu disebutkan an Jabir bin Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun wa inna minal ma'rufin antalqa akhaka biwajhin talqin wa antufrigo min dalwika fi ina'i akhika. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah, dan sesungguhnya termasuk kebaikan ialah kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi tadi setiap kebaikan itu adalah sedekah. Ya, jadi di dunia ini mari kita banyak berbuat kebaikan,
Ya, jadi kebaikan tidak hanya memberi dalam bentuk uang nanti menolong saudaranya, bahkan di dalam hadis ini disebutkan sesungguhnya termasuk kebaikan ialah kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Nah, jadi ketemu saudaranya, ketemu temannya tadi, itu wajah kita berseri-seri, nampak semangat, nampak betul-betul mensyukuri kenikmatan Allah, menampakkan kalau betul-betul sehat, ya demikian itu. Nah, termasuk kebaikan pula adalah kamu menuangkan air dari timbamu ke bejana saudaramu. Nah, kalau kondisi pada zaman Rasulullah itu kan mengambil air, itu kan dari sumur dengan menggunakan timba tadi. Nah, ketika mengambil air dari timba tadi, saudara yang lain itu antri, apalagi nanti ada yang lebih tua dari kita. Nah, kita sudah ambil air tadi sebenarnya untuk diri kita. Nah, itu kita tuangkan ke timba saudara kita, ya, ke bejana saudara kita yang sudah disiapkan tadi. Itu adalah termasuk ya kebaikan. Ya, jadi luar biasa dalam Islam ini memperhatikan saudaranya, menolong saudaranya, ya itu termasuk kebaikan. Ya, sudah bertemu dengan wajah berseri-seri, kemudian masih membantu meringankan saudaranya tadi, ya itu adalah kebaikan juga. Pemirsa MTA TV yang senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga bersabda, An Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahqiranna ahadukum syai'an minal ma'ruf. Ya, wa illam yajid fal yalqa akhahu biwajhin taliqin. Wa idas taroita lahman au tobakhta qidron fa'akfir marraqatahu waghrif lijari minhu. Ya. An Abi Dzarin qala. Jadi ini dari Abu Dzar. Ya, maka dalam hadis ini Rasulullah SAW itu bersabda, ya dari Abu Dzar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian meremehkan sesuatu dari kebaikan. Ya, jadi kebaikan apapun di dunia itu jangan diremehkan. Karena sekali lagi kebaikan yang kita kerjakan di dunia itu tidak hanya kita nikmati di dunia, tetapi nanti itu akan kita tunai juga sampai di akhirat. Apabila ia mendapatkan, ya, apabila ia tidak mendapatkan, maka hendaklah ia bertemu saudaranya dengan wajah yang berseri-seri. Ketika tadi misalnya mau membantu saudaranya itu tidak ada kesempatan, atau mungkin tenaga kita mungkin terbatas, maka hendaklah ketika ia bertemu dengan saudaranya itu dengan wajah yang berseri-seri. Dan apabila kamu membeli daging atau memasak, maka perbanyaklah kuahnya, lalu ambilkan sebagian untuk tetanggamu. Ya, jadi kalau memang kita tidak punya yang nanti kita berikan kepada saudara kita, kepada tetangga kita, maka ketika bertemu tadi hendaklah dengan wajah berseri-seri. Itu adalah sudah kebaikan. Kemudian kalau kita memang memiliki, ya istri kita tadi mau memasak, ya kita membeli daging kemudian dimasak oleh istri, maka pesankan ya agar diperbanyak kuahnya. Nah, nanti tetangga diantar tidak hanya kuahnya loh ya, pasti tentu dengan dagingnya, pasti tentu dengan ya sayurnya tadi, sehingga tetangga kita itu tidak hanya merasakan bau masakan kita, tetapi betul-betul bisa menikmati. Ya, ini adalah hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim juz 4 halaman 2026 itu disebutkan An Abi Dzarin qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam
la tahqironna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Dari Abu Dzar, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, janganlah kamu meremehkan sesuatu kebaikan meskipun berupa kamu bertemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya, jadi bertemu dengan saudara kita ya dengan wajah berseri-seri itu sekali lagi jangan dianggap kecil, jangan dianggap remeh. Itu adalah satu kebaikan. Ya, kemudian di dalam hadis yang lain dari Abu Dzar, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah bagimu. Ya, jadi senyum kita kepada saudara kita itu adalah sedekah. Ya, pemberian yang murah. Ya, tanpa uang, ya hanya dengan nanti membuka dari mulut kita, ya di ke kanan, ya ke kiri tadi ya, jadi dibuka tadi, ya itu nanti sudah sedekah kepada saudara kita. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar itu juga sedekah. Ya, jadi mengajak kepada kebaikan, kemudian melarang dari tindakan, dari perbuatan yang tidak baik itu juga sedekah. Ya, dilanjutkan dalam hadis ini adalah kamu menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat jalan adalah sedekah bagimu. Ya, jadi kalau ada orang yang bertanya jalurnya, jalannya kemana, alamat ini di mana, sekali lagi tunjukkan dengan benar. Ya, jangan sampai disesatkan. Ya, kemudian setelah disesatkan nanti ya tertawa, kemudian nanti akhirnya mengatakan kepada orang lain, ya tadi sudah sebenarnya alamatnya bukan itu, arahnya bukan itu, saya lewatkan sana. Nah, itu tidak benar yang demikian. Itu tadi menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat, yang memang tidak tahu tadi, itu adalah sedekah. Dan penglihatanmu untuk menolong orang yang tidak jelas penglihatannya adalah sedekah bagimu. Jadi kalau ada orang yang buta, ya yang tidak jelas penglihatannya, sekali lagi, ya itu kita tolong, kita tuntun ketika mungkin menyeberang jalan dan lain sebagainya, itu adalah sedekah bagi kita. Kamu menyingkirkan batu, menyingkirkan duri, menyingkirkan tulang dari jalan, itu adalah sedekah bagi kita juga. Kemudian kamu menuangkan air atau memberikan airmu dari ember ke ember saudaramu, itu juga sedekah. Jadi kebaikan dalam Islam itu ternyata sangat banyak gitu loh. Ya, jadi dari hal yang mungkin dikira kecil, dikira remeh begitu, tetapi ketika itu nanti dilaksanakan dengan ikhlas, ya betul-betul hanya mengharap ridho Allah, dilaksanakan dengan senang hati, ya dilaksanakan dengan gembira begitu, maka itu sekali lagi akan kita mendapatkan pahala dari Allah, dicatat sebagai kebaikan, dan kita itu dihitung sedekah. Maka kebahagiaan apalagi yang harus ya, kita tinggalkan. Ini adalah cara kita untuk bagaimana mengambil kesempatan tadi. Ya, sekali lagi, mari ketika kita bertemu saudara kita itu dengan wajah berseri-seri, dan di akhirat pun insya Allah wajah kita orang-orang mukmin itu nanti juga akan berseri-seri. Ya, insya Allah nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Tommy. Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Kita akan kembali lagi di Risalah Mudzakarah sesaat lagi. Baik, saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Kami persilakan di line telepon 6793000, Anda bisa bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Dari Pak Basuki di Purwosari, Purbalingga. Silakan Pak Basuki, Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Basuki. Silakan Bapak. Mohon dijelaskan surat Al-Isra ayat 45. Yang kedua, tadi wudunya dilebihkan maksudnya bagaimana? Membasuh tangan dilebihkan, membasuh kaki dilebihkan maksudnya bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Basuki yang ada di Purbalingga. Pertama terkait dengan surat Al-Isra ayat 45. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijam masturo. Dan apabila kamu membaca Al-Qur'an, niscaya kami adakan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat suatu dinding yang tertutup. Ya, jadi ini adalah firman Allah. Ya, antara orang yang beriman, ya itu ada dinding, kemudian masih ada kelanjutannya, yaitu Al-Isra ayat 46. Wa ja'alna ala qulubihim akinatan ayyafqahu wa fi adhanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil qur'ani wahdahu wallau ala adbarihim nufura. Dan kami adakan tutupan di atas hati mereka dan sumbatan di telinga mereka agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila kamu menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, niscaya mereka berpaling ke belakang karena bencinya. Ya, jadi di surat Al-Isra ayat 45 sampai 46 ini sekali lagi terkait dengan orang kafir, yang mana kalau di surat Al-Baqarah ayat 7 itu adalah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Jadi ini memang mereka betul-betul tidak ada keinginan gitu loh untuk mau masuk Islam. Ya, dia untuk mau dekat dengan Allah, mau beriman kepada Allah, tidak. Mereka memang betul-betul menolak gitu loh, dengan cara apapun. Maka ketika gitu loh dibacakan Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an itu kan petunjuk hidup. Ya, itu kan firman Allah. Yang la raiba fih, tidak ada keraguan di dalam Al-Qur'an tadi. Nah, orang kafir tadi itu tidak mau menerimanya. Ya, seindah apapun, sebagus apapun, siapapun yang menyampaikan itu, sekali lagi dia sudah menolak dahulu. Ya, jadi pendengarannya itu udah nggak mau mendengarkan itu, gitu loh. Penglihatannya nanti juga tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Hatinya pun dia menutup diri. Maka ketika nanti dia sudah menutup diri, gitu loh, ya mereka memang berpaling karena benci kepada Al-Quran, benci kepada Islam, ya benci kepada dakwah Islamiyah ini. Tentu tidak mungkin mereka nanti itu akan bersatu. Di dunia pun itu nanti terpisah antara orang beriman dengan orang kafir, apalagi nanti di akhirat. Pasti ada dindingnya, pasti ada pembatasnya. Sekarang misalnya gitu loh, di dunia gitu loh, kalau memang betul-betul ya dia orang yang kafir, kemudian kita orang yang beriman, tentu nanti kan ada dindingnya. Ketika dia menyembelih, ya kemudian dikirimkan kepada kita, apakah kita mau memakannya? Tentu tidak. Berarti kan sudah ada dindingnya. Ketika dia mengucapkan salam kepada kita dengan salam sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah, apakah kita jawab? Tentu tidak. Apakah kita nanti akan ya tadi gitu loh, mendoakan keselamatan bagi mereka? Tentu tidak. Ada nanti batasnya. Di dunia pun ada, apalagi nanti di akhirat. Ya, surga dengan neraka. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, ya begini Pak Basuki tadi. Jadi ketika orang itu berwudu, ya itu membasuh telapak tangan. Ya, membasuh telapak tangan itu kan ya biasanya, lah itu nanti dilebihkan.
Ya, tidak hanya sampai di pergelangan ugel-ugel ini kalau bahasa Jawa, tetapi agak naik sedikit itu loh nggih. Itu dilebihkan. Sama tadi ketika nanti membasuh tangan, itu nanti kan sampai siku. Nah, itu sampai nanti di atasnya siku lagi. Ya, di atasnya siku. Karena itu memang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini nanti ya, yang kita basuh ketika wudhu itu nanti akan bercahaya. Ya, di akhirat itu nanti akan bercahaya. Ya, bagian-bagian yang terkena wudhu itu nanti akan bercahaya. Maka betapa bahagia dengan cara gitu loh, wudhunya sesuai dengan dituntunkan oleh Rasulullah, kemudian ditambah sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah tadi, itu untuk dilebihkan. Dilebihkan itu adalah dilebihkan untuk membasuhnya tadi. Ya, ketika kaki tadi kan harusnya kan sampai mata kaki, itu dinaikkan lagi. Ya, dinaikkan sedikit lagi gitu loh. Ya, jadi caranya semacam itu, tidak mengganti tempat wudhu yang lain, tidak yang bagian-bagian yang nanti dibasuh, bagian-bagian yang nanti diusap itu tetap, tetapi caranya tadi untuk yang dibasuh tadi itu adalah dilebihkan. Ya, insya Allah itu nanti akan bercahaya nanti ketika di akhirat. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Basuki. Ya. Baik, kita lanjutkan yang ada di Ustadz. Ya. Dari Pak Warno Muntilan. Apakah bulan Khomariyah sudah ada di zaman Rasulullah, Ustadz? Karena tahun Hijriyah kan ditetapkan para sahabat setelah Rasulullah wafat. Demikian. Ya, pertanyaannya ini luar biasa. Sangat kritis gitu ya. Tetapi begini, coba kita simak surat At-Taubah ya, ayat 36. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fil kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikat dinul qayyim. Fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Nah, apa 4 bulan haram itu? Ya, itu Allah sebutkan nanti di surat Al-Baqarah ayat 194. Ya, yang namanya bulan haram itu nanti yang pertama adalah Dzul Qa'dah, kemudian Dzul Hijjah, kemudian Muharram, yang keempat adalah Rajab. Ya, jadi ada 4 tadi yang itu. Nah, kemudian Allah lanjutkan di surat At-Taubah ayat 36 tadi, itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri. Ya, janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Ya, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kemudian ya, di dalam hadis gitu loh, terkait dengan bagaimana penjelasan dari surat At-Taubah ayat 36 ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, di dalam sebuah hadis itu dijelaskan, ya, Imam Ahmad mengatakan ya, bahwa telah menceritakan kepada Muhammad Ibnu Sirin, ya, dari Abu Bakrah, bahwa Nabi SAW berkhutbah dalam haji wadaknya. Antara lain beliau SAW bersabda, ingatlah sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaan sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram atau bulan-bulan suci.
Ya, maka nanti dilarang berperang pada bulan haram itu. 3 diantaranya berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, ini disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan Muharram tadi disebut. Dan yang lainnya adalah Rajab Mudhar yang terletak di antara bulan Jumada, yaitu Jumadil Akhir dan Sya'ban. Ya, sehingga itu disebut oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW bertanya, ingatlah hari apakah sekarang? Maka kami para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi SAW diam, sehingga kami menduga bahwa beliau akan memberi nama bukan dengan nama biasanya. Lalu beliau bersabda, bukankah hari ini adalah hari raya kurban? Kami menjawab, memang benar. Kemudian beliau SAW bertanya, bulan apakah sekarang? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Beliau SAW diam sehingga kami menduga bahwa beliau akan memberinya nama bukan dengan nama yang biasanya. Lalu beliau SAW bersabda, bukankah sekarang ini bulan Dzulhijjah? Kami menjawab, memang benar, dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW itu sudah menyebutkan nama-nama bulan tadi. Ya, nah tadi itu di ya bulan itu gitu loh, sekali lagi dinamakan ya bulan yang berbeda dengan yang lain tadi, itu adalah penghitungannya sejak Rasulullah hijrah, maka dinamakan tahun Hijriyah. Jadi sejak Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu adalah permulaan untuk mulai 1 Hijriyah. Kami kira demikian. Terima kasih untuk pertanyaan ini. Baik. Ya. Berikutnya, bagaimana Ustadz cara mengerjakan sholat orang yang sakit dan memakai pampers lantaran sudah sangat payah sekali untuk bergerak, Ustadz? Iya, jadi sebenarnya kalau terkait dengan orang yang sakit ini, ya Rasulullah itu pernah ditanya, ya, An Imran bin Husainin wa kana mabsuron qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sholatir rajuli qa'idan faqala in shalla qa'iman fahuwa afdol wa man shalla qa'idan falahu nisfu ajril qa'imi wa man shalla na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Dari Imran bin Husain, dahulu ia sakit bawasir atau sakit ambeien. Ia berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang sholatnya seseorang dengan duduk. Maka beliau SAW bersabda, jika orang sholat dengan berdiri, itu adalah yang paling baik atau sempurna sholatnya. Jadi sholat itu dengan berdiri. Ya, dalam hal ini tentu sholat fardu, sholat wajib. Ya, dan barang siapa yang sholat dengan duduk, ya maka baginya separuh dari pahala yang berdiri. Kalau ini sholatnya sunnah tadi maksudnya ya. Kalau itu adalah sholat sunnah. Karena kalau tanpa udzur kok sholatnya dengan duduk tidak boleh. Ya, tetapi kalau sholatnya tadi itu adalah sholat sunnah, nah itu sekali lagi pahalanya tadi separuh. Dan barang siapa yang sholat dengan tidur, maka baginya separuh dari pahala yang duduk. Nah, ini tadi kan sedang sakit bawasir. Ya, maka sholatlah dengan berdiri. Jika tidak dapat, maka sholatlah dengan duduk. Dan jika tidak dapat sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring. Itu. Jadi diperkenankan sholat dengan berbaring, gitu loh. Jadi tetap urutannya sholat tadi sama dengan ketika sholat dengan berdiri, gitu loh. Nah, bagaimana dengan orang yang menggunakan pampers, gitu loh? Ya tidak ada masalah, karena biasanya ketika nanti orang itu mau menggunakan pampers, biasanya sebelum sholat tadi itu dibersihkan dulu semuanya. Ya, jadi mohon maaf gitu loh, mungkin ada kencing, mungkin ada berak, itu dibersihkan dulu semuanya.
ya kemudian setelah itu nanti dipakaikan pempes yang bersih, ya setelah itu baru nanti biasanya karena dia biasanya sudah tidak mampu untuk wudhu, maka dia tayamum ya di tempat tidur tadi. Setelah tayamum kemudian nanti dia sholat dengan cara berbaring, ya maka itu adalah sah ya. Jadi itulah Islam. Sholat yang 5 waktu itu tidak boleh ditinggalkan kecuali nanti memang ada udzur syar'i. Kalau laki-laki ya berarti ya selama dia tidak hilang ingatan gitu lah, selama dia tidak kafir ya maka tetap wajib sholat. Berbeda ketika perempuan, ketika nanti sedang haid, sedang nifas, nah itu. Jadi tetap dilaksanakan sholat tadi dengan tadi kalau mampu dengan berdiri, kalau tidak mampu dengan duduk, kalau duduk pun tidak mampu itu dengan berbaring. Luar biasa bagaimana Allah, Rasulullah itu mengatur cara ibadah. Oleh karenanya sholat ini nanti kan yang akan pertama dihisab, akan pertama dinilai oleh Allah. Maka jangan sampai kita tinggalkan hanya karena sakit, ya sakit separah apapun, selama ya kita itu masih betul-betul masih diberi ya akal gitu lagi, masih ingat, maka tetap dilaksanakan sholatnya tadi. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. Baik Ustaz, sekiranya sudah di penghujung perjumpaan kali ini, ada yang bisa sampaikan sebagai nasihat, silakan Ustaz. Baik. Jadi pemirsa Risalah Mudzakarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dalam kehidupan ini ya kita sebagai orang yang beriman itu harus menunjukkan bahwa kita itu betul-betul bahagia menjadi orang yang beriman. Maka tanda kita bahagia sebagai orang yang beriman itu ketika nanti bertemu dengan saudara kita, baik itu sesama muslim maupun bukan orang muslim, itu nanti kita tetap menunjukkan wajah yang berseri-seri. Ya, sehingga nampak oh ternyata menjadi orang Islam itu memang betul-betul bahagia, dan bahagianya ini bukan dibuat-buat, karena ini memang asli gitu loh. Ya karena apa? Mengapa asli? Karena ini adalah mengamalkan dari hadis Rasulullah SAW. Sehingga berseri-serinya wajah orang yang beriman itu nanti tidak hanya di akhirat, ketika nanti bertemu dengan Allah, ketika nanti mendapatkan ya semua janji yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu sudah dimulai dipraktekkan, direalisasikan ketika hidup di dunia. Mari ya kita bisa, bahkan tadi tidak hanya wajah berseri-seri ketika ketemu saudaranya, nanti senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah dan lain sebagainya. Ya, nikmat sekali sebagai orang yang beriman dan bisa mengamalkan tuntunan agama Islam ini. Maka mari kita semua orang yang beriman itu betul-betul punya wajah yang berseri-seri ketika bertemu dengan yang lain. Matur nuwun, segala kekurangan dalam penyampaian ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Matur nuwun Pak Tommy. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan tausiahnya sore ini Ustaz. Sama-sama Pak Tommy. Kita nantikan pelajaran berikutnya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Risalah Mudzakarah sore hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tamal Fatuni pamit undur. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.